Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah al-habib Mustafa Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ala sa'iri ummatihi min muhibbihi ila min yawmina hadha ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kita lanjutkan tentang waktu-waktu mustajabah ya, awqatul ijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa a'ada 'alaina min barakatihi wa amaddana bi asrarihi fid dunya wal akhirati. Amin. Amin. Cicing warga bakso. Warga bakso. Telurnya aku di dada nih. Sampai nggak bisa ngomong amin. Warawa Abu Dawud an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thintani la turaddani aw qallama turaddani 'indan nida'i wa 'indal ba'si hina yalhumu ba'duhum ba'dha. Sudah paham ya? Lanjut. Paham tuh. Pura-pura paham ya, antuk-antuk biar lanjut gitu. Tintani la turaddani, ada dua hal yang tidak akan tertolak. Au qallama turaddani, atau dua hal itu qallama turaddani, sedikit yang tertolak, artinya akan diluluskan. Ada dua masa, dua waktu di mana doa seseorang itu tidak tertolak atau sedikit yang ditolak oleh Allah atau tidak dikabulkan oleh Allah. Pertama adalah indan nidai, yaitu setelah selesai adzan. Setelah selesai adzan itu penting. Makanya di antara doa adzan kan Allahumma rabbadil da'wati tammah, ataupun di Indonesia kalau habis adzan pada puji-pujian Rabbana ya Rabbana atau berhamna bil Quran dan sebagainya. Semua adalah doa itu. Cuman gayanya saja di lagu-lagu. Di Indonesia kan gayanya di lagu. Kayak Wak Paya juga ada itu. Hah? Kayak Wak Paya. Di Wak Paya kadang. Yang pada intinya Kanjeng Nabi kasih tahu kalau habis sholat, habis adzan itu sampai qomat waktu mustajabah. Itu saja. Jadi disuruh berdoa kita. Nah di Indonesia karena seninya tinggi orang Indonesia itu, makanya doanya pakai Rabbana ya Rabbana. Doa kan itu kan, tapi dipakai lagu. Sudah ada izinnya, sudah ada hadisnya, sudah jelas sahih hadisnya bahwa doa di antara setelah adzan sampai iqamat adalah waktu mustajabah, maka berdoa. Nah, di Indonesia karena seni lagu-lagu maka dilagu. Itu sudah sesuai dengan sunnah, hanya gayanya saja berbeda. Gayanya. Yang kedua, wa indal ba'si hina yalhumu ba'duhum ba'dho. Yang kedua adalah saat terjadi perang, sedang terjadi berkecamuk. Jadi wa indal ba'si hina yalhumu ba'duhum ba'dho. Itu lagi perang lah, dua belah pihak. Nah itu doa mustajabah di situ. Ya kita nggak ikut perang ya, enggak lah. Yang ikut perang aja sana mustajabah. Kalau yang perangnya di sana di Suriah atau perangnya di mana, ya kitanya di sini ya kan enggak ikut. Ini berarti ini hanya orang-orang yang lagi ikut perang ini. Daripada saat perang berkecamuk, doa itu mustajabah, melangit langsung. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain adalah wa tahtal matori, yaitu sedang turun hujan. Doa itu mustajabah itu. Kita kan lupa kalau turun hujannya udah nyerkingkel tidur saat itu saat mustajabah. Kalau saya punya utang banyak, misalkan pengen cepet dilunas gitu kan, pengen dimudahkan, saat itu doa nyerkingkel malah merenungi nasib duduk di luar hujan berat, hujan besar gitu. Ya delongo ya hanya delongo pelanga-pelongo melihat hujan besar. Saat itu sebenarnya doa itu mustajabah. Jadi saat hujan besar, maka jangan lupa kita untuk berdoa. Saat itu mustajabah waktunya.
Wa fil Muwatta, dan dalam kitab Al-Muwatta, kitabnya siapa? Pinter. Kitab Imam Malik bin Anas, Imam Ahlul Hadis Madinatil Munawwarah. Imam Malik Al-Muwatta, kitab paling Masya Allah luar biasa. Sebelum munculnya Sahih Bukhari ya, jelas Imam Malik lebih dulu kan hidupnya. Dia sudah membukukan tentang fikih tapi dengan hadis semuanya. Hadis Muwatta namanya. Luar biasa. Imam Ahlul Hadis. Sa'atani, dalam Muwatta diterangkan an Sahal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, Sahal ini dulu namanya Huzn. Siapa namanya, Pak? Huzn. Datang kepada Nabi bertamu. Assalamualaikum, salam. Mas Mukal Karim, kata Nabi. Saya Huzn. Apa Huzn? Apa artinya Huzn? Susah, sedih, sulit. Kata Nabi, lo namanya siapa? Namanya susah kalau orang Indonesia kan. Ya, galau. Iya, Huzn itu namanya galau, susah, sulit. Ganti namamu. Diganti oleh Nabi Sahal. Apa Sahal itu artinya? Mudah. Sahillana ya Rabbana durusana. Sahil, mudahkanlah. Sahlan, Sahal, mudah. Kamu tuh sulit terus nanti hidup kamu. Kata Nabi, nama kok sulit, galau, susah, mumet. Selalu mumet begitu nanti. Diganti oleh Nabi Sahal, mudah, dimudahkan segalanya. Kanjeng Nabi itu suka sekali mengganti nama-nama sahabat yang kurang bagus, diganti dengan nama yang baik. Maka penting buat nama itu, Pak. Kalau sampai punya anak, kasih nama yang bagus. Itu tadi Kanjeng Nabi contohnya. Karena apa? Karena setiap orang manggil Huzn, susah apa jadi susah? Setiap orang manggil susah, galau jadinya. Jadi doa dipanggilin terus gitu. Terus karena lisan yang mengucap itu biasanya kalau malaikat mengijabah jadi doa kan. Makanya kalau sering ditanya begini, gimana kabarnya? Galau baik, jangan galau. Alhamdulillah ya, salam gitulah. Sedikit madan gitu, jangan itu lagi. Gimana kabarnya? Aduh, mumet. Setiap ketemu ditanya mumet baik jadinya. Orang di sini kalau ditanya silakan. Kaifa hal? Alhamdulillah khair. Ya khair jadinya khair terus gini. Karena jadi doa. Tapi kan gimana mau lagi enggak khair kok di khair ini. Jadi doa. Nanti jadi khair. Yang enggak khair jadi khair. Oke. Jadi buat nama yang bagus. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdur Rahman." Kemudian yang kedua, nanti di akhirat itu nama kalian akan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satu nama kamu dan bapak kamu, maka baguslah nama kamu. Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kata Nabi rawahu Tirmidzi. Jadi kalian nanti akan diundang pada hari kiamat nama-nama kalian dan bapak kalian. Jadi kata Nabi fa ahsinu asma'akum, maka buatlah nama yang baik buat kalian. Penting nama itu. Jangan berpikir apalah arti sebuah nama. Penting nama itu penting. Kan Nabi sering menggantinya. Hadisnya ada dan Nabi juga prakteknya mengganti nama orang menjadi baik. Jadi jangan anggap sepele. Penting itu. Sekarang ganti paspor. Begitu ya. Ganti. Kalau misalkan nama kita sudah tidak bagus ya dari orang tua kita dulu gitu kan. Ya sudah, kita panggil nama panggilannya dirubah. Kalau memang di akte di paspor sudah nggak bisa dirubah, panggilannya saja yang dirubah. Kan ada Pak, mutawa kita Indonesia banyak yang tidak tahu. Saya juga tidak tahu ada namanya bagus lah. Sekarang bagus namanya. Aslinya, saya tahunya di KTP dia. Namanya lucu sekali pokoknya. Bukan nama dari agama jelasnya. Terus lucu banget pokoknya. Ini nama kamu. Iya katanya. Gak ada yang tahu semuanya. Kan namanya bagus kan mutawa ini. Sedang analah pokoknya. Tapi nama aslinya nggak begitu. Wah lucu banget namanya Pak. Ya itu kan dari orang tuanya dulu nggak bisa diganti kan, dari di aktenya di mana sudah begitu ya sudah. Jadi dipanggilnya aja yang bagus. Jadi caranya kayak gitu ya manggilnya bagus. Kalau nama kita kurang bagus ya walaupun tidak diganti panggilnya yang baik.
Sahal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'atani tuftahu lahumma abwabus sama. Ada 2 saat di mana langit dibuka karena ada 2 hal tadi, 2 saat yang mana dibuka karena keduanya abwabus samai, pintu-pintu langit, artinya doa diijabah. Wa qalla da'in turaddu alaihi da'watuh, dan sedikit sekali wa qalla da'in, orang yang berdoa turaddu alaihi da'watuh, tertolak doanya. Ada 2 hal di mana pintu langit terbuka, pintu ijabah, pintu qabul dibuka oleh Allah, sangat mudah untuk melangit doa itu. Yang sangat sedikit orang tertolak doanya. Pertama adalah hadratun nida'i lis-sholati. Pertama adalah setelah selesai azan untuk sholat. Karena ada azan kan yang untuk sholat kita. Kalau misalkan ada hujan, kita disunahkan azan kan? Hujan besar, kan takbir, angin besar, disunahkan kita azan. Atau ada orang kesurupan, kena jin misalkan, kesurupan, kelinting misalkan, kesurupan lah, lepak, azan, telinganya diazanin. Kan ini kan bukan untuk sholat, bayi baru lahir, sunnah diazani, ini kan bukan untuk sholat. Nah di sini adalah setelah azan untuk sholat. Bukan adzan itu, bukan adzan lagi, bukan lawan setan belak, setan belak. Ya. Pertama setelah adzan untuk sholat. Terus yang kedua wasaffu fi sabilillah ta'ala. Yang kedua adalah sedang keadaan perang. Wasaffu fi sabilillah ta'ala, maksudnya ada wal muradu bihi al-qitalu ay fi sabilillah. Maksudnya adalah sedang perang. Dalam kondisi perang, doa itu mustajabah. Wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza nadal munadi, ketika muadzin mengumandangkan azan, futihat abwabus samai, maka dibukalah pintu-pintu langit, wastujibat du'a'u, diijabailah doa-doa. Faman nazala bihi karbun, kata Nabi, faman nazala bihi karbun, barang siapa yang bukan karbun. Faman nazala bihi karbun. Barang siapa yang turun kepadanya atau terkena karbun, kesusahan. Karbun itu kesusahan. Makanya kalau ada orang namanya jangan karbun kesusahan. Barang siapa yang sedang mengalami kesusahan, ausyiddatun, atau kesulitan hidup, entah itu ekonomi, entah itu dalam soal pekerjaannya, atau masalah apapun yang sedang dihadapi, kata Nabi, falyatahayyanil munada, maka tunggulah muadzin selesai itu, terus berdoa setelah itu. Jadi lagi sulit nih, ada azan, nah tunggu nih, habis azan saya mau berdoa, tunggu azan dulu. Falyatahayyani al-munada, maka tunggu dulu azan sampai selesai, sambil menjawabnya, kemudian mintalah kepada Allah, tsumma yas'alullah ta'ala hajatah, maka mintalah kepada Allah apa yang menjadi hajatnya. Ai fa innahu yujabu, maka doa itu akan diijabah, akan dijawab oleh Allah. Fa idza kabbara, kata Nabi, kalau muadzin Allahu akbar, fa idza kabbara, bertakbir, ikut muadzin gitu. Wa idza tasyahada, tasyahad, kalau muadzinnya asyhadu an la ilaha illallah, kamu juga ikut. Tapi jangan deket-deket terus Allah, ikutan lagi. Kamu jawab aja, jawab gitu. Asyhadu gitu aja, jangan ikut-ikutan banter-banter. Wa idza qala hayya 'alas shalah, qala hayya 'alas shalah. Ini yang salah satu hadis yang dipakai oleh sebagian ada orang lah di doa ini. Hayya 'alas shalah, hayya falah, falah. Ikut-ikutan aja gitu kan. Nah ini ternyata ada hadisnya. Ada hadisnya. Ada hadis lain yang mengatakan ketika hayya 'alatain itu 2 hayya 'ala ya. Hayya 'alas shalah dan hayya falah. Maka jawabnya apa? La haula wala quwwata illa billah. Nah ini nih, hadis ini nih benar. Hayya 'alas shalah. Cuman sayang
ketika halal falah orangnya jawabnya la haula wala quwata illa billah. Bener jawabnya pas halal falah. Tapi halal sholatnya halal sholat lagi gitu. Halal sholat. Ketika halal falah la haula wala quwata illa billah gitu. Nah, yang ini hadis ini nih dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadrak, sanad hadis ini sahih. Sahih berarti. Biar enggak apa-apa. Mungkin kita yang belum tahu mah, waduh, ini orang enggak ngaji ini. Harusnya itulah haul, ternyata ada juga. Sahih lagi sanadnya. Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Makanya kalau kita sering piknik, banyak piknik nanti semakin toleran. Makin tahu oh ya ada. Kalau kita kurang piknik, orang enggak pernah ngaji, enggak ngerti salah lagi. Padahal dia sendiri enggak tahu kan? Padahal dia lebih tahu bukan. Kan ada dalilnya. Nah, terus hayya wa idza qala hayya 'alal falah, qal hayya 'alal falah. Ada nih. Jadi bukan la haula wala quwwata illa billah, bukan ada. Tsumma yaqul, dah beres selesai. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah as-sadiqatil mustajabah. Beda ya, karena riwayatnya berbeda. Ini dalam kitab Imam Hakim, yaitu kitab Al-Mustadrak ala syartis sahihain. Kitabnya 9 jilid. Namanya Al-Mustadrak. Karangan Imam Hakim. Imam Hakim menulis di situ namanya Al-Mustadrak ala syartis sahihain. Kitab ini yang saya temukan, hadis-hadisnya yang saya kumpulkan dalam kitab ini semuanya sahih menurut standar yang dibuat oleh Sahihain, yaitu siapa? Syekhani Bukhari Muslim. Jadi dalam kitab Al-Hakim ini, kata beliau nih mahamnya, semuanya sahih nih. Yang saya pakai metodenya, uslub yang dipakai untuk menilai sebuah hadis itu sahih atau tidak, saya pakai riwayat Imam Bukhari dan pakai metode Imam Bukhari dan Imam Muslim yang sangat ketat itu kan. Oke, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kadang Imam Hakim menulis di akhir hadisnya sahih ala syartis syaikhaini. Ada lagi sahih ala syarti Muslim, sahih ala syartil Bukhari. Berarti dia sahih standar yang dibuat oleh Imam Bukhari, sahih standar yang dibuat oleh Muslim. Ada lagi sahih ala syartis syaikhaini, tulisannya gitu. Menurut dua-duanya. Dari kitab itu walaupun nih ya, ada ulama yang menganggap bahwa Imam Hakim ini tasahul. Ini tasahul, mempermudah saja. Padahal ada sebenarnya tidak sahih semuanya. Ada yang ngeritik begitu. Ya sudah nggak apa-apa. Ya itu kan bagiannya para al-hafidz, muhaddits, saling mengkritik, monggo. Kita ngeritik apa? Nggak ngerti apa-apa, kata kritik. Mereka para ahli hadis yang ngeritiknya dengan ilmu kan, nggak apa-apa. Jadi tingkatan ahli hadis itu namanya pertama al-hafidz. Keduanya baru muhaddits. Muhaddits itu kan ahli hadis, tapi masih di bawah al-hafidz. Kalau hafidz itu pasti muhaddits, kalau muhaddits betul al-hafidz. Nah, syarat-syaratnya, ciri-cirinya udah banyak lah nanti. Terus lanjut dulu. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma as-sadiqatil mustajabah al-mustajabilaha da'watil haqqi wa kalimatit taqwa ahyina 'alaiha wa abithna 'alaiha waj'alna min khiyari ahliha ahya'an wa amwata. Terus setelah itu thumma yas'alullaha ta'ala hajatah. Setelah doa tadi maka mintalah apa yang menjadi hajatmu, kata Nabi. Dijabah. Tapi doa tadi dulu. Apa enggak? Enggak, sama kalau gitu. Yang saya biasa amalkan kan Allahumma rabb hadhihi da'watin tamma was-shalatil qa'imah. Ini kan enggak. Tamma as-sadiqatil mustajabah. Waduh, model baru lagi nih. Dasar kurang piknik saya ini. Al-mustajabilaha. Terus da'watil haqqi wa kalimatit taqwa ahyina 'alaiha wa amisna 'alaiha. Hidupkan saya dalam keadaan bertakwa, wa amisna 'alaiha, dan mati dalam keadaan bertakwa, waj'alna min khiyari ahliha ahya'an wa amwata, dan jadikan saya Allah, kami ini menjadi benar-benar pribadi yang bertakwa, betul-betul khiyari, benar-benar menjadi orang-orang pilihan di antara yang takwa itu ahya'an wa amwata, hidup dan mati. Terus setelah itu tsumma yas'alullah ta'ala hajatah. Setelah itu minta
apa saja kepada Allah. Allahumma duit, Allahumma duit, Allahumma, apa saja lah. Allahumma fulus, Allahumma fulus, Allahumma fulus, duit, Allahumma duit. Minta sama Allah lah, sama. Gak apa-apa, minta sama Allah. Ya Allah duit, Allah duit. Fulus, enggak ada fulus mampus ya Allah, gitulah. Silakan minta apa saja. Punya sampai butuh hajat dunia, minta sama Allah. Hajat akhirat, minta sama Allah. Semuanya. Jadi kalau kita beramal soleh nih untuk dunia, boleh nggak? Boleh. Kepentingan dunia, boleh. Tawasul dengan amal soleh kita untuk kepentingan dunia, boleh. Ya Allah, dengan salawat, dengan baca Quran, dengan sedekah, semoga jabatan saya naik. Boleh. Al-Quran mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, dunianya hasanah, dia mendapatkan jabatan, dia mendapatkan kekayaan, tapi semuanya untuk digunakan di jalan Allah. Kalau saya jadi pejabat, saya akan buat mudah mereka mengurusi administrasi. Selama ini kesulitan kita kalau ngadepin RT RW harus tanda tangan tumpuk lama banget. Kalau saya jadi pejabat pemerintah, saya akan buat kemudahan untuk orang-orang yang mengurus administrasi di desa. Itu tujuannya, untuk membantu orang, mempermudah orang, kan begitu. Ya Allah, saya jadi kaya raya, dan saya akan seperti Sayyidina Utsman, akan berinfak di jalan ya Allah, akan berjuang untuk agamamu ya Allah. Jadi kalau kita mau minta kaya, boleh, tapi syaratnya diteruskan. Semua kekayaan itu akan saya gunakan untuk di jalanmu ya Allah. Kalau kaya saja itu namanya menumpuk-numpuk harta. Tapi kalau ada tujuan selanjutnya, namanya azimah. Itu mulia sekali. Saya ingin jadi kaya, tapi pengen seperti Sayyidina Utsman. Saya pengen kaya seperti Talha bin Ubaidillah. Saya pengen kaya seperti Sa'ad bin As. Kayak gitu. Mereka orang kaya-kaya, sahabat miliunernya sahabat. Ya, orang-orang kaya sahabat yang berjuang di jalan Allah dengan kekayaan itu. Jadi ada terusannya kayak gitu. Bahkan jadi kaya, jadi pejabat fedok situ, jangan. Jadi pejabat kira-kira untuk maslahah, kaya untuk maslahah, seperti itu. Boleh tuh, boleh. Silakan. Terus mintalah apa yang menjadi hajat, insya nanti akan Allah ijabah. Lanjut. Al-khamisu min awqatil ijabah. Yang kelima daripada waktu-waktu ijabah adalah ad-du'a'u baina sholatayidh dhuhri wal asri min yaumil arbi'ah. Ini jarang yang diketahui nih. Jarang yang disampaikan. Waktu mustajabah diantaranya adalah ad-du'a'u baina sholatayidh dhuhri wal asri min yaumil arbi'ah. Doa di antara waktu setelah sholat duhur sampai asar di hari Rabu. Hari ini ya? Telat datang ya. Harus saya datangnya jam 3 malam nih ke sini. Berarti saya persiapan gitu kan. Expire nggak apa-apa. Minggu depan. Yaitu antara sholat duhur dan sholat asar. Ini waktu-waktu mustajabah, tapi di hari Rabu. Jadi kalau mancing ya Allah, moga-moga dapat ikan banyak. Ini hari habis asar, betul sampai asar gitu lah. Hari Senin ya. Hari Senin, hari Rebo ini mah, hari Rebo. Rebo Wakasan. Pokoknya hari Rebo lah. Bukan Wakasan, nggak ada Wakasan nggak. Pokoknya hari Rebo. Ya. Kalau ada Wakasannya, ya monggo. Pokoknya hari Rebo kan judulnya gitu. Nggak apa-apa. Pas di Wakasannya, yang benar Rebo Wakasan, nggak apa-apa. Wah hari Rebo dalilnya kan, nggak apa-apa ada. Jangan Wakasan ini nanti gimana nih berita ini? Ada Rebo nih dalilnya. Wakasan gak Wakasan pokoknya Rebo. Itu judulnya kan begitu. An Jabir, dalilnya mana dalilnya? Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a fi Masjidil Fath thalathan yaumal Itsnin wa yaumal Thulatha wa yaumal Arbi'a. Fastujiba lahu yaumal Arbi'a. Dengar nih. Fastujiba lahu yaumal Arbi'a bainas sholatain. Bainas sholatain yaitu zuhur dan asar. Fa'urifal bisru fi wajhihi sallallahu alaihi wasallam ay al-farah was surur. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu saat pergi ke Masjid Fath, namanya Masjidul Fathi. 3 kali, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu.
Hari Senin Kanjeng Nabi berdoa. Doa yang sama dilakukan juga pada hari Selasa, juga dilakukan pada hari Rabu. Doanya sama. Tapi yang diijabah oleh Allah di hari apa? Rabu. Fa'urifa al-bisru, dan itu diketahui antara sholat duhur dan sholat asar. Diketahui dengan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-farah was-surur, yang nampak ceria, nampak bahagia setelah Allah jawab doanya antara sholat duhur, sholat asar di hari Rabu. Qala Jabir, falam yanzil bi amrun muhimmun ghalidhun illa tawakhaitu tilka sa'ah fa'ad'u fiha fa'ariful ijabah. Ini langsung dipraktekkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdillah. Falam yanzil bi amrun muhimmun ghalidhun. Apa muhim? Penting. Kalau aku menghadapi masalah krusial, masalah penting, masalah genting, ghalidhun. Ghalidh apa? Ayo, ghalidhun apa? Ya, bagus. Kayak di Quran itu, Pak. Kayak di Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum min nar wa qudun wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun ghalidhun. Masalah ghalidh, berat, besar. Kita menghadapi perkara penting, urgent dan besar masalahnya. Nah, kata Jabir bin Abdillah, ketika masalah menimpaku, penting, besar, luar biasa, illa tawakhaitu tilka sa'ah, maka aku betul-betul mencari waktu itu hari Rabu antara sholat duhur dan sholat asar. Ya kalau harinya hari Selasa datangnya mending langsung Rabu kan. Dan kalau Kamis datangnya nunggu Rabu lama banget gitu. Rabu antara asar dan antara duhur dan asar. Waduh, masih lama banget. Ya. Wis doa-doa baik, carilah di waktu mustajabah yang lain kan ada. Pada sholat ada, besok Jumat juga ada, banyak kan. Tenang saja, banyak waktu-waktu yang spesial, yang spesifik untuk kita berdoa dan mudah diijabah oleh Allah. Nah ini diantaranya. Terus apa kata Jabir bin Abdillah? Aku tuh kalau ada masalah besar langsung doa di hari Rabu habis duhur sampai asar. Fa'ad'u fiha, aku doa di waktu itu, fa'ariful ijabah, dan aku langsung paham bahwa doaku diijabah oleh Allah. Jangan lupa ya, catat lumayan. Aku langsung diijabah, katanya kayak gitu. Terus ada as-sadisu, dan yang sadis. Sadisu kan sadis. Kalau khamis kan khamis namanya. Khamis ke-6. Khamis yang ke-5, khamsah. Khamis, bukan kumis ya. Indonesia man kemis. Hari apa? Hari Kemis. Bahasa Arabnya khamis. Orang Jawanya 5. Nah, sekarang as-sadis, sadisatun 6, hari ke-6. Yang sadis lah. Min awqatil ijabah adalah ad-du'a'u fil afya'i, ay indaz zawal. Indaz zawal. Rawa Abu Nu'aim fi al-Hilyah. Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitab Al-Hilyah. Al-Hilyatul Aulia, kitabnya namanya kitabnya Al-Hilyatul Aulia. Ini sangat disarankan oleh Al-Habib Umar bin Hafidh Hadramaut itu. Kita umat Islam ini banyak membaca kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian kitab ini nih yang kedua yang disarankan. Kitab namanya Hilyatul Aulia Abu Nu'aim. Itu sangat berpengaruh dan berkesan di hati pembaca, akan mempengaruhi berberat besar, pengaruh besar bagi yang membacanya. Namanya kitab ya gundul, karena dari dulu gundul ini kitab ini enggak pernah gondrong-gondrong. Namanya Hilyatul Aulia. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Sekarang banyak Pak kitab-kitab gundul, kitab-kitab kuning yang kayak gini nih, tapi sudah sebagian ada harokatnya.
full, harokatnya full. Saya ada baca, ya Allah full, benar-benar ada beberapa kitab. Jadi enak kita bacanya, dan di situ banyak ditulis doa-doa kan. Jadi kita nggak perlu repot gitu, benar-benar ditulis. Ini dia kontemporer yang sekarang kan yang cetak baru ini, yang mungkin kaitannya yang kalau doa-doa lah tak salah kan. Jadi di harokat semua. Kitab itu betul-betul kitabnya kuning begini, ya. Tapi di dalamnya sudah berharokat semua, kan enak gitu kan. Daripada kitab ini masih gundul ini kan. Jadi kita mau baca sahel, sehel, sohol terserah baik kan. Hilya, holya, helya. Akunya nggak ngerti sampai ya sudah. Berarti kita pelang ada yang benerin. Terus. Inda zawal waraba Abu Nu'aim. Nu'aim bisa, Naim bisa ini. Tulisannya sama. Naim apa Nu'aim? Naam. Kalau Naam ada yanya ini mah. Ada yanya. Nu'aim apa Naim? Oke. Rawa Abu Nu'aim fil hilyati an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala taharrawud du'a 'inda fai'il afya. Peganglah doa atau berdoalah pada saat zawal. Apa zawal itu? Apa itu zawal? Inda zawal. Ketika matahari persis di atas kepala kita. Itu mustajabah. Kalian sedikit butuh kan sebentar itu waktunya. Sebentar kan? Sedikit pergi udah, enggak zawal lagi. Makanya lagi pas di tengah-tengah kepala kita ini saat itu berdoa. Tegak. Tapi kan sebentar sekali baru ya Allah, aku mohon kepadamu, damping, wah udah langsung berobanatin. Udah robanatin aja ya. Udah di hati aja, minta Allah kan tahu. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Udah kalau kitanya udah ngomong jelas baik, jero ati. Gusti Allah kan pasti tahu kan. Ya kalau kita Allahumma, udah hilang waktunya udah Allahumma. Nah, jadi wa an Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula syams qabla dhuhr wa qala innaha sa'atun. Ini kan tapi sebelum zuhur ini, sebelum masuk waktu zuhur. Ya, sebelum masuk waktu zuhur. Kanjeng Nabi pernah sholat 4 rakaat ba'da an tazula syams qabla dhuhr, belum masuk zuhur, sebelumnya. Wa qala innaha sa'atun, setelah selesai kemudian baru ini sudah ke pinggir sekali, mendekati zuhur sekali. Ketika selesai sholat 4 rakaat, matahari tepat di atas kepala. Innaha sa'atun, kanjeng Nabi bersabda, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama fa'ahibbu ayyas'ada li fiha amalun salihun. Saat ini adalah saat yang dimana pintu-pintu langit dibuka. Fa'ahibbu, aku sangat berharap ayyas'ada li fiha amalun soleh. Amal-amal soleh saat ini naik, masuk, diterima. Termasuk amal soleh itu adalah doa. 4 rakaat tadi. Kemudian Nabi berdoa setelah itu karena persis matahari di atas kepala. Saya berharap kata Nabi fa'ahibbu ayyas'ada li fiha amalun salihun. Amal soleh saat ini melangit dan diterima oleh Allah. Makanya sa'adu itu naik mananya. Kalau bahasa Arabnya apa itu apa namanya? Nama apa namanya? Mas'ad. Mas'ad itu tempat naik. Mas'ad. Makanya Mas'ad sa'ada itu namanya naik. Mas'ad, yas'ad. Ayyas'ada naik li fiha, dinaikkan di dalam waktu itu amalun salihun, amal solehku diterima oleh Allah. Warwal Bazzar Bazzar, nama orang Pak, bukan pasar. Bazzar. Indonesia Bazzar. Warwal Bazzar. Ini Bazzar ini salah satu Hafidh ya, muhaddits al-hafidh. Namanya Imam Al-Bazzar. Yang meriwayatkan dengan sanadnya hasan bahwa Nabi SAW ketika setelah sholat fardu itu membaca tahlil 100 kali. Ini rawahu Al-Bazzar
bi isnadin hasanin. Jadi kanjeng Nabi setelah sholat itu membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la 100 kali. Itu sanadnya hasan. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Imam Bazzar meriwayatkan anna Aisyah, sesungguhnya Sayyidah Aisyah ummul mukminin. Anna Aisyah ummul mukminin. Kalau ummul Aisyah tu ummul, kalau Aisyah ummal. Kenapa Aisyah? Karena ada kalimat anna. Anna adalah amil nawasib, itu dinasobkan dengan memakai fathah. Maka umma fathah juga. Paham ya? Paham aja. Anna Aisyah, paham Pak. Ummul mukminina radhiyallahu anha. Qalat, sampai Mas, kalau saya baca ummu juga enggak bakal dia di komplainnya enak-enak belas karena dia belah. Qalat. Ya Rasulullah, bener enggak? Ya Rasulullah. Siapa yang menunggu? Ya Rasulullah. Menung bayu, sebetulnya menung bayu, bener bayu. Ampun sampean. Ini gimana tuh, Pak? Enggak ada yang ngoreksi nanti saya kata-kata beda salah sampainya. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah itu salah susunannya. Ya Rasulullah salah susunan. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah. Enggak, salah. Kalau qala Rasulullah jadi fa'il gitu kan, harus rafa'. Kalau ya Rasulullah jadi munada, ya-nya huruf nida mesti fathah, kecuali kalau munadanya mufrad. Ya Zaidu, ya Umaru, Tapi kalau dia idhofah atau tarkibnya lain yang tidak mufrad, maka dia harus fathah. Ya Jaddal Husain, ya, seperti itulah. Marhaban ya Nurul Aini, bukan Nurul, ya Nurul Aini. Marhaban Jaddal, gitu ya. Fathah. Ya Nurul, bukan Nurul, ada ya di situ. Ya Nurul. Di sini juga ya Rasulullah, bukan Rasulu, kan. Namanya jadi munada. Maka harus nasab, alamat nasabnya adalah fathatan dhahiratan fi akhirih. Gak ngerti lah. Sekarang PDP gaya ganjut, padahal mau sama-sama nggak ngerti ya, ngerti Pak. Gaya-gaya BK, gaya-gaya aja lah. Ya Rasulullah, aroka tastahibbus sholata hadhihi sa'ah. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kanjeng Nabi ketika sholat mendekati waktu zuhur zawal itu dilihat oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aroka tastahibbas sholata hadhihi sa'ah ay hina tazul asy-syams?" Aku lihat engkau senang sekali sholat di waktu ini ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Tuftahu fiha abwabus sama." No ya. Yang darling gendar keliling tuftahu fi abwabus sama. Kau tahu nak aina yang saat ini waktu mustajabah, tuftahu fi abwabus sama, pintu-pintu langit dibuka oleh Allah. Wa yanzurullahu tabaraka wa ta'ala birrahmati ila khalqi. Bukan ilal muslimin saja ya. Bukan hanya kepada manusia lagi, semuanya. Wa yanzurullahu tabaraka wa ta'ala birrahmati ila khalqi. Saat ini Allah melihat, memandang seluruh makhluknya birrahmati, dengan kasih sayang. Artinya saat ini Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada seluruh makhluknya. Wa yanzurullahu tabaraka wa ta'ala birrahmah ila khalqih. Makanya manusia yang paling tinggi derajatnya adalah ketika mereka sudah mampu mencintai makhluk-makhluk Allah tanpa terkecuali. Karena itu makhluk Allah. Allah sangat menyayangi makhluknya. Ketika kita menyayangi makhluk Allah yang diciptakan Allah, maka kita sudah menduduki maqam yang paling tinggi. Kita mencintai gunung, kita mencintai, tidak menebang sembarangan. Kita mencintai laut, tidak buang kita limbah sembarangan. Kita mencintai manusia secara keseluruhan. Yang kita lawan itu yang zalim pada kita, paham nggak? Yang musuhin kita, yang merangi kita, yang menzalimi kita. Makanya Nabi wala udwana illa ala zalimin. Itu Nabi setiap kali Nabi berpidato, Nabi khitabah, Nabi
Jum'ah khutbah, wala udwana illa 'alal zalimin, bukan kafirin. Wala udwana, tidak ada permusuhan illa 'alal zalimin, kecuali kepada orang yang jahat. Orang jahat itu bisa jadi dia adalah orang muslim, bisa jadi orang yang bukan muslim kan. Makanya Nabi SAW, kalau ada orang, ya Rasulullah, kalau aku dirampok di jalan ini dan aku tidak mau ngasih, ya kamu belalah, kata orang itu. Kamu bela, jangan sampai dikasih. Lah kalau dia membentak-bentak, ya kamu tahan, kamu berani nggak? Berani. Oke. Ya kamu jangan kasih kalau kamu nggak boleh. Tapi dia bawa parang. Gimana Rasulullah? Kamu berani nggak? Berani saya bawa parang. Masalahnya kalau dia terbunuh, bagaimana dia membunuh? Apa kata Nabi? Dia neraka. Iya. Kalau saya yang terbunuh, kamu syahid. Gitu jawabannya. Nabi memuji dia. Orang yang membela hartanya, hak miliknya, nyawanya, rumahnya mau dibakar sama orang, istrinya, anaknya, dibela sama dia. Dibela nih dari kejahatan musuh. Kalau dia mati, maka dia syahid. Syahid membela keluarga, membela harga diri, membela nyawa, membela harta benda dari musuh. Kita mati, syahid, kata Nabi. Lah kalau misalnya kita, tadi pertanyaannya sahabatnya, kalau dia mati gimana? Karena saya kan sakti mandraguna. Oh, saya kan anak buahnya Jang Bustami. Oh, masa iya? Kalau dia mati, apa kata Nabi jawabnya? Bukan ngomongin dia neraka. Kayak gitu kata Nabi. Tidak menghukumi dia neraka. Karena dia apa? Karena dia nih mati dalam keadaan menzalimi orang. Paham nggak? Jahat kepada orang. Nabi waktu itu tidak memberi sanksi, tidak menghukumi orang ini, karena posisinya dia sedang bertahan. Paham nggak? Sedang membela dirinya. Dia neraka kalau mati. Kamu mati syahid. Itu Nabi tidak mengatakan kafir atau muslim itu yang nyerang. Yang penting zalim. Paham nggak? Zalim. Makanya kita ini harus mencintai perdamaian. Kita mencintai kerukunan. Kita mencintai kemanusiaan. Perang itu merugikan. Ya pokoknya ikut menertibkan ketertiban dunia. Kita harus bisa berjuang untuk itu. Demi kemanusiaan, kerukunan, menciptakan perdamaian. Tidak ada lagi desingan peluru yang nyasar-nyasar ke rumah-rumah kita, ke dentuman bom. Kita damai, rukun, ibadah, kerja, yang memuliakan kita sebagai manusia. Karena Islam itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, termasuk nyawa. Ya, sangat dijaga itu. Perang itu solusi paling akhir. Karena tujuannya para anbiya bukan untuk perang, untuk dakwah, mengajak orang ke jalan Allah. Maka disebut Islam, tauhid, Islam, damai. Salam itu damai, Islam itu damai, tauhid, pasrah, itu namanya Islam. Bukan perang. Perang itu adalah akhir sekali. Solusi paling akhir. Dan itu hanya untuk pembelaan. Dan kita harus memperjuangkan nilai-nilai keadilan, persamaan, musawah bainan nas, ya, hak kemanusiaan yang adil, menghormati, menghargai, hidup rukun, jabat tangan, saling memberi senyum, tabassum, ya, langsung memberi senyum, agar dunia ini mudah kembali. Ya. Ngeri kan? Perang maning. Apa hasilnya perang? Anak-anak nangis, jadi piatu, semua hancur. Tahunan, bertahun-tahun buat rumah, wah kerja, boom sekali ya, bom hancur berantakan. Mau belajar susah, mau sholat susah, mau apa kita mau zikir susah. Perang ribut baik, gak tenang kita beribadah kepada Allah. Perang itu hancurkan. Lanjut. Mana tadi? Ngaprak kemana-mana. Ngaprak. Wayang zurullah. Tapi benar ada kaitannya. Wayang zurullah tabaraka wa ta'ala birrahmah ila khalqih. Makanya hadis Nabi mengatakan, man la yarham lam yarhamullah. Orang yang tidak menyayangi sesamanya, Allah tidak akan memberikan kasih sayang pada dia. Ada hadis lainnya, man fis samawati
para penduduk lagi tidak akan sayang kepada dia kalau dia tidak menyayangi makhluk Allah. Kucing disayang, gitu. Semua disayang. Maka semaikan cinta dalam dari diri kita dan melihat orang lain atau yang lain dengan rahmah dan kasih sayang. Islam itu ramah bukan marah, wahiyya mengajak bukan mengejek, wahiyya salatun kana yuhafidhu 'alaiha Adamu wa Nuhun wa Ibrahimu wa Musa wa Isa shalawatullahi alaihim ajma'in. Saat sebelum zuhur itu di mana Nabi sholat 4 rakaat, kata Nabi, sholat yang sangat dijaga di saat itu oleh Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Jadi 5 nabi ini, Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, yuhafidhu 'alaiha, selalu menjaga waktu-waktu itu untuk sholat. Jadi Nabi mengikuti anbiya sebelumnya sholat di waktu itu. Wa'an Ibnu Abi Aufa. Wa'an Ibnu Abi Aufa. Di sini kan Nabi pernah berdoa kepada Allah nih, sahabat ini. Allahumma salli ala Ibnu Abi Aufa. Ala Ibni Abi Aufa. Salli. Makanya ada istilah yang berkembang nih. Boleh nggak kita alaihi salatu as-salatu alaih kepada orang selain Nabi? Kan kalau Nabi kan alaihi salatu wassalam gitu kan. Kalau sahabat radhiyallahu an, beberapa ulama rahimahullah, enggak boleh katanya untuk orang itu pakai sholawat. Si Ali alaihi salam misalkan nih, enggak boleh itu para Nabi itu alaihi salatu wassalam. Bagaimana itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan sholawat yang teksnya adalah Allahumma sholli ala Ibni Abi Aufa. Sholli. Ibnu Abi Aufa itu kan bukan Nabi kan? Sahabat kan? Disolawati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimat sholli. Ada ulama yang mengatakan boleh selain Nabi untuk diberi gelar itu. Sayyidatuna Fatimah alaihi salam, Sayyidina Ali alaihi salam boleh katanya. Cuman karena hal yang masyhur nih, yang masyhur, sehingga kita pilih yang masyhur saja, walaupun boleh juga. Ya, kalau alaihi salam untuk para anbiya gitu. Kalau untuk sahabat radhiyallahu anhu dan radhiyallahu anha, kalau sahabiyah, kalau untuk setelah itu rahimahullah gitu kan. Padahal faktanya nih, para ulama banyak sekali yang mengucapkan radhiyallahu anhu bukan para sahabat. Saya punya kitab namanya karangannya kita punya adalah berapa jilid itu, Al-Isfironi. Nah, Al-Isfironi itu mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, kitab hadis. Namanya Tafadulul apalah, saya punya kitabnya berapa jilid. Itu beliau pengarang kitab ini kalau menyebut nama Imam Ahmad terakhirnya itu bukan rahimahullah tapi radhiyallahu an. Saking cintanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mazhabnya qala al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Kan faktanya. Kan namanya kan doa. Kan tadi kan kita sampaikan bahwa yang masyhur itu kalau para anbiya alaihi salam, Nabi Muhammad jelas sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat radhiyallahu anhu dan radhiyallahu anha. Kalau bukan sahabat rahimahullah, kan gitu ya. Kalau musannif rahimahullah, kalau imam rahimahullah, kan gitu. Tapi dia menyebut Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Banyak di antara ulama juga, Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu ada. Di kitab itu juga banyak. Padahal mereka bukan para sahabat kan. Nah, jadi sebenarnya boleh saja, tidak apa-apa. Tidak haram. Cuman jangan diviralkan aja. Jangan diviralkan. Tadi saru. Karena kebiasaannya kalau radhiyallahu anhu itu pastinya adalah sahabat gitu. Nanti saru, urut-urutin gitu.
Syekh Surya Saputra radhiyallahu anhu. Wah, bukan. Ada sahabat namanya Syekh Surya. Bukan orang kan bingung. Sahabat dari Ansor apa Muhajirin? Tahu enggak tuh baca Ansor ini? Oh, namanya bagus sekali, Syekh Surya. Jangan diviralkan. Kalau buat sahabat radhiyallahu anhu, boleh silakan menyebut radhiyallahu anhu untuk walaupun bukan sahabat, tetapi jangan diviralkan karena yang sudah familiar di telinga kita, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhum adalah sebutan untuk para sahabat. Oke? Masa saya suruh radhiyallahu anhu orang baik, itu bukan sahabat. Syekh Hamdi radhiyallahu anhu. Yang satu lagi Syekh Al-Ali Al-Kabir Al-Allamah Chandra radhiyallahu anhu. Masa Chandra? Ya, kalau Chandra mah pemimpin orkes dangdut loh. Chandra Lelana. Tes para hadirin. Baik, berakhir baik sebelah untuk Anda semua kali ini. Mas kayak gitu loh kan? Kali bersama orkes Melayu Chandra Lelana. Ya, kesurupan. Untuk Anda semua. Ayo. Ya, terus lanjut. Wa an ibni Abi Aufa radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza fa'atil afya'u wa habbatil arwah. Ketika datang waktu zawal, waktu tepatnya matahari lah di atas kepala. Fadhkuru hawaijakum wa habbatil arwah, dan lagi angin berhembus kencang. Satu waktu yang tepat di atas kepala, yang satu adalah ketika angin banyak angin, entah itu tornado, torpedo, komedo, apa aja lah, komando, pokoknya banyak O-nya lah. Pokoknya ada angin ribut, ya, ada apa ribut? Gak ada apa ribut kan? Angin ribut. Kalau ada angin ribut atau tepat matahari di kepala, berarti dua masa nih, dua waktu nih. Kata Nabi, fadhkuru hawaijakum. Fadhkuru hawaijakum. Maka pintalah hajat kalian. Fa innaha sa'atul awwabin. Karena itu saat-saat awwabin, yaitu dikabulkannya doa. Jadi pada saat angin kencang, pada saat tepat di kepala matahari, maka saat itu banyak berdoa. Udah gitu aja ya. Nah, udah, selamat tidur. Enggak baca doanya. Enggak ada yang tanya? Enggak ada yang tanya? Saya tidak bertanya. Ada yang tanya? Enggak ada yang tanya kan? Enggak ada. Enggak, 1 2 3. Apa saya yang nanya nih? Tanya Saya dapat hadiah. Kamu nanya? Kamu nanya? Ya, monggo ada pertanyaan silakan. Ditunggu 1 2 3. Ada. Ya. Ya, sunnah adzan dan sunnah berdoa. Kalau ada angin kencang, hujan besar, silakan Anda adzan. Dan setelah adzan, silakan berdoa. Dia ada waktu situ, adzan sunnah, berdoa juga disunahkan. Kalau nggak adzan, doa di situ. Kalau menjelang maghrib orang Ramadan, azan buka puasa. Ya jangan di speaker tuh adzannya. Kalau maghrib hujan, jangan belum maghrib adzan, nanti pada buka. Ya. Ustaz, takwilnya dibukanya pintu langit maksudnya apa? Itu Kanjeng Nabi itu abwabus sama, ada dua pengertian. Kanjeng Nabi itu memang matanya secara zahir tahu. Kanjeng Nabi tahu, bilang sendiri. Aku tuh tahu, berjalan orang di belakang tuh tahu, walaupun matanya ke sana. Itu Kanjeng Nabi, itu keistimewaan. Kita jalan ke sana, di belakang tahu Kanjeng Nabi itu siapa di belakang dan tahu. Langit, hakikatnya Kanjeng Nabi tahu. Terbuka. Yang kedua adalah majaz atau kiasan, di mana doa diterima oleh Allah. Tidak terkunci, tidak mandek.
Doa itu terbuka abwabus sama, futihat laha abwabus sama. Itu artinya doanya masuk, doanya diterima oleh Allah, diterima, dikabul doanya. Itu pengertian futihat abwabus sama. Kan doa iftitah kita juga itu berpengaruh pada bukanya pintu langit kan? Betul sekali. Jadi kalau setiap baca itu ya bagus lah intinya. Diterima. Nah, diterima. Kayak kita, sami'allahu liman hamidah. Kalimat sami'allahu liman hamidah itu maknanya bukan semoga Allah mendengarkan orang yang memujinya, bukan. Sami'a kan mendengar ya. Sami'allahu liman hamidah, semoga Allah mendengar orang yang memujinya, hambanya yang memujinya. Maknanya itu adalah qabilallahu. Bukan semoga Allah menerima pujian orang yang memujinya, hamba yang memujinya. Di sami'a itu qabila. Mananya ya? Bukan mendengar, tapi menerima. Ya silakan. Ada lagi? Kalau tadi yang 4 rakaat sebelum duhur, Iya. itu sebelum adzan. Sebelum adzan. Sebelum masuk zuhur. Berarti harus sedekat mungkin. Iya, sedekat mungkin. Nah, nanti setelah itu berdoa atau nunggu selesai salat, nunggu 4 menit, 3 menit misalkan sebelum zuhur, sebelum pas masuk zuhur kan, baru berdoa. Yang penting mendekati waktu zuhur. Ini Kanjeng Nabi melakukannya, Pak. Kanjeng Nabi melakukannya. Duha yang Nabi melakukan, sholat yang sebelum zuhur juga melakukan. Cuman Nabi itu tidak muwadhabah. Nanti muwadhabah tidak continuous, tidak setiap every day. No. Kanjeng Nabi itu ahyanan, kadang-kadang. Sholat apa? Hah? Sholat apa nih? Sometimes. Sholat apa namanya? Namanya sholat apa namanya? Oh, oke. Saya nggak tahu sholat apa, pokoknya Nabi sholat sunnah 4 rakaat. Oh, mutlak. Kalau selain daripada yang 5 waktu itu ya sholat sunnah saja. Kalau Anda gini, sholat duha, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sampai yang tidak mengucapkan sholat sunnah ba'diyah, duha, sah kan? Saya sholat duha nih, saya sholat sunnah 2 rakaat, udah duha, jadi duha, qobliyah, saya sholat sunnah, udah gitu aja. Tidak ada qobliyahnya, jadi ba'diyah, saya sholat sunnah 2 rakaat, jadi ba'diyahnya tidak wajib meniatkan apa yang menjadi sholatnya, tidak ditakyin. Sah. Jadi kalau sampai sholat sebelum zuhur ini, saya sholat 2 rakaat karena Allah. Sah. Nah gitu. Beres kan? Enak kan? Enak. Kamu nanya? Ya terus. Ya sampai lagi. Enggak. Ya benar. Doa waktu hujan atau kena badai itu kita disunahkan dikuatkan, kita kena hujannya atau cukup kita lihat misal di dalam rumah kita berdoa. Yeah. Yang afdal ke depan Mas. Ya. Oh maksudnya. Badai juga, badai juga. Sambil hujan-hujan. Oke, jelas. Maksudnya kita harus keluar menengok, melihatnya atau tidak gitu. Apa hujan-hujanan? Hujannya enggak, Oh. hujannya. Oke. Itu ada 2 hal yang berbeda. Oke. Satu, kita disunahkan untuk hujan-hujanan. Kalau itu hujan pertama ya, sunnah hujan-hujanan. Bukan Nabi itu hujan-hujanan. Bener itu. Kayak saya itu hujan-hujanan kalau hujan pertama itu keluar, santri disuruh keluar. Oh, hujan sunnah. Ya. Nah, itu kalau masalah doa berbeda, ya 2 hal yang berbeda. Tidak harus ketika kita berdoa pada saat hujan besar sambil kita melihat hujannya atau kita sambil hujan-hujanan. Tidak. Kita depan rumah saja nih, hujan besar loh. Kita doa di situ. Itu saat hujan, saatnya hujan. Bukan harus hujan-hujanan terus baru berdoa. Kalau nggak bisa, nggak boleh berdoa misalkan. Harus hujan-hujanan dulu. Ya kalau lagi masuk angin gimana tuh? Pengen doa nggak boleh, harus hujan-hujanan dulu. Tambah ngelumpluk ya. Sudah. Ya jelas. Saatnya, bukan kita harus ke sana hujan-hujanan. Saatnya hujan kan turun kan. Nah itu kita berdoa. Doanya di rumah, halaman rumah silakan. Tapi saat itu memang lagi turun. Kalau hujan-hujanan itu memang sunnah juga lain, soal yang lain. Kita mah nggak hujan pertama, tiap hari hujan-hujanan baik, bukan sunnah itu hujan baik. Ya silakan Pak. Itu kalau nggak salah ada 3 waktu yang terlarang itu sholat. Ya. Salah satunya ketika Ya. matahari terbit. Ya. Dan pas matahari. Ya. Itu benar itu hadis. Betul. Itu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kanjeng Nabi itu melarang sholat di 3 time itu, ya. Di time. Pertama. Kayak MC kan begitu, Pak. Baiklah. Tes. Nyoba mic aja tes. Dicoba satu. Dicoba satu. Tes. Padahal tes satu bisa. Gaya bela. Yang namanya ya cek. Cinta. Sudah karuan, gaya-gaya. Udah, pokoknya jadi pertama adalah waktu yang dilarang tepat matahari di atas kepala, persis. Tapi itu sebentar sekali set. Nah, ini sebentar kan waktunya. Oke, yang kedua adalah setelah asar sampai terbenam taghrubus syams, terbenam matahari. Yang ketiga adalah benar ya. Yang ketiga adalah ba'da subuh sampai syuruk. Oke, itu adalah waktu-waktu yang dilarang. Awas. Larangan Kanjeng Nabi ini oleh para fuqaha dihukumi makruh, bukan haram. Ketika itu agama ada amrun, ada nahyu, ada perintah, ada larangan. Asalnya aslul makna fil amri wujubun wa aslun nahyi haramun. Asalnya setiap perintah yang datang dari Allah melalui Al-Quran ataupun Nabi melalui hadisnya, setiap larangan adalah haram, setiap perintah adalah wajib. Asalnya. Tetapi kalau ada indikasi lain, entah itu adalah berupa lafzon, bentuknya kalimat, yang lain nih, indikasi lain, entah itu berbentuknya kalimat, qaulan atau fi'lan, atau isyaratan atau isyarah yang bisa mengeluarkan dari mana wajib, maka bisa dimaknai tidak wajib. Yang perintah ini sama halnya dengan larangan yang tadinya haram, ketika ada indikasi berupa hadis yang lain atau ayat yang lain atau ada qaulan Nabi fi'lan dalam hadis yang sama atau masalah yang sama, maka dia bisa keluar dari haram. Harus paham itu. Di usul fikih adanya begitu. Jadi tidak serta-merta halal, perintah wajib. Contohnya apa? Fankihu Banyak sekali. masna wa sulasa wa ruba'. Oke, fankihu misalkan ya. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathalan wa thulatha wa ruba'. Nikahlah kalian 2, 3 atau 4. Di antaranya. Apa itu wajib semua? Kalau wajib kan kita dosa KB nih. Kalau suruh nikah 2, 3, 4. Kita enggak nikah 2 enggak, 2. Berbuat 3, 4, 2 aja enggak kan. Kalau memang itu dimaknai wajib, kan fi'il amar itu kan. Fankihu, nikahlah kalian semua. Masna 2, 3, 4. Kita selama ini enggak nikah. Ayo dosa KB. Oke, di antaranya itu. Hah? Sudah ada niat. Oke. Dan bahkan perintah yang asalnya wajib bisa turun sunnah, bahkan bisa mubah. Sunnah saja tidak. Dari asal perintah tadi menjadi mubah. Contoh surat Al-Jumu'ah yang sering saya sampaikan itu kan. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Semua adalah amar semua itu. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Bertebarlah kalian ke bumi. Fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Cari rezeki, ngojek, nyupir, beca, ke sawah sana. Disuruh wabtaghu min fadlillah. Diperintah itu oleh Allah. Apa itu wajib? Masalahnya. Perintah, padahal itu perintah. Tapi tidak wajib, tidak sunnah. Para ulama menghukumnya mubah. Makanya harus tahu itu. Jangan dikit nanti wah wajib, ini haram ini. Ngaji dulu biar bisa nanti para ulama. Sudah kita punya ulama lah. Udah tadi ikut para ulama saja. Jangan karpe dewek. Jangan karwet. Ngerti karwet? Ya karpe dewek. Baca Quran terjemah, hadis Bukhari terjemah. Misalnya nih,
perintah, wah haram. Wah, perintah wajib. Terus saja. Makanya ada organisasi apa namanya grup web WhatsApp yang kawin-kawin 2-3 itu poligami. Ada kan, wah yang mau poligami masuk ke grup itu. Grup poligami ngeri amat ini. Mereka menganjurkan agar orang beristri lebih dari satu. Ada nomornya tuh. Oh, daftar. Jadi tadi ada niat kan? Ada. Saya langsung anggota. tapi gimana Pak? Di grup itu dicadarin kabeh. Wah, bobat ini mah. Bom berat. Iya, Bobat. bobat. Mana yang cantik mana yang nggak cantik? Gak tahu. Mana begini dicadarin? Ya nggak tahu. Jangan-jangan kumisan semua. Ah, aku keluar. Ustaz, yang penting masuk grup dulu. Iya, saya pernah masuk. Suruh masuk, lihat. Ya gitu. Wah, banyak yang begini semua kan? Ya, aku nggak tahu nih cantik yang mana cantik ini. Kan matanya doang kan yang kelihatan. Lah sekarang keluar lagi cetrut, keluar lagi. Tapi ada begitu, ada. Jadi mungkin di situ sudah saya gambarnya. Memang dianjurkan untuk dianjurkan agar kita 2, 3 atau 4. Nanti minta linknya Bang. Kayak gitu. Telegram apa? Nah, jadi awak gini, Pak ya. Jadi larangan tadi adalah makruh, bukan haram. Itu yang dilarang adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang tidak punya sebab. Ghairi sababin. Awas. Tapi kalau sholat sunnah itu punya sebab, maka tidak lagi makruh. Contoh, sampai sudah sholat asar nih di rumah, di masjid sana, sampai jalan-jalan pulang, pergi ke masjid lagi, oke, masuk masjid, sampai sholat sunnah tahiyatul, itu tidak apa-apa, tidak makruh lagi, sunnah sampean malah sholat sunnah tahiyatul masjid. Kenapa? Karena dia punya sebab dia masuk masjid, maka dia sunnah. Qadha, sampai sholat asar sudah nih. Waktu udah belum maghrib tapi antara asar dan maghrib. Sampai qadha di waktu itu sholat qadha apalah zuhur subuh. Sholatnya di situ sah, boleh, sangat boleh, tidak makruh sama sekali. Karena punya sebab. Mana-mana sholat yang punya sebab, sholat pada waktu-waktu itu tidak ada larangan sama sekali. Nah, ya. Yang kedua nih. 3 waktu itu total tidak berlaku di Mekah, Masjidil Haram. Ya, total tidak ada waktu dimakruhkan. Sayyidina Ali pernah ditegur, biarkan kata kajian Nabi, tidak ada waktu. Oh, berarti total di Masjidil Haram tidak ada waktu zawal, tidak ada waktu semua sholat aja silakan, tidak ada yang namanya makruh di sana. Oh, karena apa? Karena biqar. Ya, karena waktu itu, tempat itu, Masjidil Haram itu sangat mulia. Dia dibatasi dengan itu. Makanya 2 rakaatnya di sana sama dengan 100.000. Ya, sholat di luar Masjidil Haram. 100.000. Kalau di Madinah berapa? 1.000. Kalau di Masjidil Aqsa 500. Ini hadisnya Nabi 500. Ada 500 rakaat Masjidil Aqsa. Kalau di Masjidil Madinah 1.000. Kalau Masjidil Haram 100.000. Masya Allah, 2 rakaatnya sama dengan 100.000. Berapa? 100.000. Buntas kabeh nih. Bobrok cuma dengar cukup 100.000 coba. Aduh, boro-boro lah sudah. Itu 2 rakaatnya. Cuma 4 menit kan? 2 rakaat 4 menit. 3 menit lah. 200.000. 4 rakaat 200.000. 6 rakaat 300.000. Masya Allah, sampai terawih saja nyari yang 8 kan? Tambah aja nih mami cepet buat. Iya, dikasih 21 melekat 21. Ini yang 8 saja milih yang 6. Yang cepet nih nah. Imamnya tua. Paling 40 km per jam. Ganti, cari imam yang strong, yang muda, biar cepat. Kita yang 8 yang cuma 11 saja tuh milih-milih. Itulah. Ini 100.000. Makanya siapa yang umroh jangan sampai melewatkan ya kesempatan yang sangat-sangat langka. Karena cuma di situ.
Ini masalah belanja be jajan boy. Muter-muter pasar seng boy. Muter-muter. Iya, ya tawaf gitu. Habis itu dari bakso sama Udin. Terus muter-muter nyari yang itu keliling-keliling pasar bae. Itu manfaatkan jungkung, deluk, sujud yang banyak di situ kesempatan. Apalagi pas sehat kasihnya. Biasanya kalau orang umroh ada sakit, demam. Kan kalau demam sakit kita nggak bisa ke Masjidil Haram kan? Di hotel, di meringking, aduh. Kalau lagi sehat, lagi pas kuat, mumpung ada di situ terus itu. 100.000. Ini ngaji. Sesat nih. Kata Imam Syafi'i, 100 rakaat lebih utama. Ngaji sa'atan fit ta'lim. Ta'allum, ngaji 1 saat saja itu lebih utama, lebih aku cintai daripada 100 sholat sunnah. Ngaji nih delongo. Ini lebih utama. Delongonya sampean, pelongonya sampean. Ini lebih utama serak daripada sholat sunnah 100 rakaat. Hayo 100 rakaat. Habis sisa sampai pagi sampai sholat itu. Dari sisa sampai pagi. Coklat kentut lagi. 100 rakaat. Wudu lagi, sholat lagi. 100 rakaat. Hanya ngaji sejam, ngaji Pelongo di sini tambah 100. Loh, pelongo di sini itu kalah orang 100 rakaat. Masya Allah. Malaikat ngubeng di sini. Malaikat semua hadir di sini mendoakan kita semua. Doa kabul ini kan. Allahumma gfir pengantuk, Allah marham pengantuk. Malaikatnya yang ngantuk itu ya Allah ampuni. Sampai yang ngantuk dia minta diampunkan. Siang minta jadi sayangi. Itu malaikat. Ngumpul di sini. Lah ngumpul kita di DWS kan beda dengan di sini. Tapi nggak apa-apa, sekali di DWS masuk di sini terus menerus ngaji terus. Ada waktu yang kita main gitar, ada waktu yang kita bersantai. Dan apa itulah manusia, itulah kehidupan. Biar enggak stressing. Biar enggak stres kita. Kita harus itu DWS itu itu adalah anti galau. Padepokan anti galau di sana tuh. Oke, kalau galau ke DWS, anti galau itu di sana. Ya silakan. Ya monggo. Ini orang kan sering nikah di Bentar. Stop. Dengarkan. Rekam. WA di WA. Ngopi dulu. Coba kasih Kita kalau sholat kan itu kan 2 rakaat 100.000 kan. Kalau nikah di Mekah misalnya kita, gimana itu? Ada nggak hadis mengatakan pahalanya berlipat-lipat gitu? Gak ada, Pak. Gak ada nikah di situ. Yang ada tuh sholat, Pak. ya masa. Nikah di sana gini. Ya. Itu kontenannya gitu. Ya kalau memang di luar ihram ya boleh sah, nikah di sana sah. Tentu saja Pak, tentu saja lebih utama dibanding yang lain. Tentu saja. Saya yakin itu amal soleh yang di sana lebih utama. Betul. Asal jangan sedang dalam keadaan ihram ya. Ya, itu boleh dan itu bagus karena biqa Allah memuliakan karena tempatnya yang mulia. Oke? Bagus, tapi kalau lebih hebat daripada 100 nikahan misalkan. Ya enggak lah. Enggak tahu saya, penting jelas lebih utama lah, lebih utama. Nikah sekali misalkan di situ. Akad sekali lebih utama daripada 100.000 nikahan. Serem amat. 100.000 nikahan gimana itu? Jadi pengen. Bukan sih. Tidak ada masalah akad nikah di situ. Yang penting adanya sholat. Di situ sholat 100.000, masya Allah. Ya. Kalau sholatnya itu Ya. sekitar Masjidil Haram. Oke, sama. Nih, sekarang saya mau tanya, kebenaran nih. Ada ulama berbeda pendapat tentang apakah yang 100.000 itu adalah zatu Masjidil Harami am Masjidil Ukhra fil haram. Apakah yang dimaksud yang mendapatkan 100.000 itu khusus Masjidil Haram atau masjid-masjid yang ada di semua tanah haram? Nah, nih. Sudah tahu tuh jawabannya udah? Belum ya udah. Kalau belum masuk nyari tahu sendiri. Jadi ada 2 pendapat nih. Ada yang mengatakan pertama, hanya Masjidil Haram. Selain Masjidil Haram, daerah Mekah selain daripada haram kan Mekah dan Madinah ya. Seluruh masjid-masjid yang di Mekah itu tidak dapat. Nah itu pendapat pertama.
Yang kedua, semua masjid di tanah Mekah, semekah, karena Mekah haram, semua mendapatkan pahala yang sama, 100.000 lebih utama daripada yang lain. Dan ini diantaranya pendapat dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah, pengarang kitab Majmu' Syarah Muhadzab, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, pengarang kitab Minhajul Abidin, Minhajul Talibin, kalau Minhajul Abidin Imam Ghazali, Minhajul Talibin, Rawdatul Talibin, terus At-Tibyan, Arba'in Nawawiyah, Imam Nawawi memilih pendapat beliau nih, pendapat yang mengatakan bahwa seluruh tanah haram sama 100.000. Jadi di hotel, apalagi di hotel dekat haramnya misalkan nih, yang jauh dari hotel itu ada masjid, tapi masih di Mekah sama. Itu yang pendapatnya dipilih oleh Imam Nawawi. Oke, ya silakan. Kalau nggak ada, ya udah. Salah ini. Jam 7 lah itu. Apa sih saya mau lihat jam aja ribu? Ya. Sampai di Sulawesi sampai jam 10. Aku bu. Ya silakan. Kalau nggak ada, ya sudah. Dah. Al-Fatihah. Beda apa? Supaya tinggi. Ini udah nggak bisa tinggi, udah mencus. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad sallim radhiyallahu ta'ala sayyidina sabil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi ni'amika fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah bi hurmatil Fatihah ij'alna wa auladana wa talamidana wa ahlana wa man hadara fi baitina hadha min ahli al-ilmi wal khair wal qurra wal huffaz wa ahli al-Qur'an wa ahli as-sa'adati wa ta'ah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ad-dair wash-shaqawah. Allahumma ya Allah ij'alna wa auladana wa talamidana min ahli al-ilmi wal Qur'an wa ahli at-ta'ati wal 'irfan bi rahmatika ya dayyan ya mannan. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban katsiran wasi'an mubarakan fih min ghairi ta'abin wala dhain wala masyaqqah. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma alhimna rushdana wa a'idna min syarri nafsina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wakrimna bittaqwa wa jammilna bil afiyah. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubika min kulli ahlin nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.